Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat muslim? Semoga kita selalu diberikan limpahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Ragam Islam Channel akan membawakan sejarah air Zam-Zam yang berawal dari hentakan kaki Nabi Ismail dan tidak pernah surut. Bismillahirrahmanirrahim. Air Zam-Zam adalah sebuah mata air yang sangat terkenal di dunia. Orang-orang yang menjalankan ibadah haji atau umroh akan menjadikannya oleh-oleh. Tidak hanya untuk keluarga terdekat, tapi juga untuk diberikan ke tetangga. Sumber air Zam-Zam di Mekah tidak pernah surut dan terus mengalirkan air suci yang memberi manfaat untuk kesehatan. Sejarahnya pun memiliki banyak hikmah yang bisa diteladani tentang keteguhan Siti Hajar yang berjuang untuk mencari sumber air untuk Nabi Ismail yang masih bayi. Asal mula air Zam-Zam tidak terlepas dari sejarah panjang tentang Nabi Ibrahim yang diuji untuk membawa pergi anak istrinya, yaitu Siti Hajar dan Nabi Ismail yang masih bayi dari rumah ke lembah yang kering. Padahal sejak awal Nabi Ibrahim sangat mengharap anak soleh, tapi kemudian harus ditinggalkan karena perintah Allah yang lain. Nabi Ibrahim pun memenuhi perintah dan pergi bersama Siti Hajar dan Ismail ke Mekah, lokasi lembah gersang yang di kemudian hari dibangun Ka'bah. Di lembah yang gersang tidak ada rumput atau tumbuhan apapun, bahkan tidak ada air atau tanda-tanda kehidupan. Tidak begitu lama sesudah sampai di sana, ternyata Nabi Ibrahim pun meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail karena perintah Allah untuk kembali ke Syam. Siti Hajar awalnya takut ditinggalkan di tempat asing dan perbekalan yang mungkin segera habis. Kemudian memastikan apakah kepergian Nabi Ibrahim adalah perintah Allah. Setelah mendengar jawaban Nabi Ibrahim, Siti Hajar sudah lebih tenang karena Allah pasti tidak akan melantarkan. Menghadap ke arah Ka'bah, Nabi Ibrahim sempat berdoa sambil mengangkat tangannya. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak terdapat tanaman di dekat rumahmu, Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang seperti itu adalah agar mereka mendirikan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Quran Surat Ibrahim ayat 37. Siti Hajar yang dalam kehausan tetap berusaha menyusui Ismail dan meminum air persediaan untuk diri sendiri. Sampai akhirnya air di geriba atau wadah yang terbuat dari kulit pun habis dan rasa hausnya tidak tertahankan. Siti Hajar yang tidak sanggup melihat Ismail yang menangis kemudian berusaha mencari sumber air. Siti Hajar mendaki Bukit Safa yang dekat dengannya saat itu. Sambil berdiri di puncaknya, Siti Hajar menghadap ke lembah sambil berharap bisa menemukan orang yang membawa air. Namun ternyata tidak ada siapa-siapa. Siti Hajar pun menuruni Bukit Safa dan melanjutkan pendakian lebih jauh lagi ke Bukit Marwah untuk mencari sumber air. Lagi-lagi tidak ada air atau seorang pun di sana yang membawa air. Bukan hanya sekali dua kali, tapi 7 kali perjalanan yang dilakukan Siti Hajar antara Bukit Safa dan Bukit Marwah di kemudian hari menjadi rukun haji, yaitu sa'i. Ketika Siti Hajar sedang berada di puncak Bukit Marwah, seperti terdengar suara-suara dari dalam dirinya sendiri. Sempat berkata di dalam hati pada dirinya sendiri agar diam. Siti Hajar masih mendengar suara-suara lagi. Engkau telah mendengarkan suaramu jika engkau bermaksud memberikan bantuan. Ternyata suara tersebut merupakan suara malaikat yang ada di sekitar Ismail yang menghentakkan kaki mungilnya. Malaikat membantu hingga air keluar memancar dari tempat yang terkena hentakan kaki Ismail. Siti Hajar terkejut dan senang bukan main. Kemudian dikatakannya satu kata yang diulang-ulang, yaitu Zam-Zam, yang artinya berkumpullah, berkumpullah dalam bahasa Arab. Munculnya air pun memicu datangnya burung-burung. Dalam beberapa waktu, Siti Hajar dan Ismail menjalani hidup di dekat sumber air. Sampai rombongan manusia suku Jurhum datang karena melihat burung yang terbang dan berputar-putar. Rombongan pun berkata bahwa burung-burung berputar pasti karena mengelilingi mata air. Burung itu pasti mengelilingi sumber air, seru mereka. Padahal kita tahu pasti bahwa di lembah ini tidak ada air. Akhirnya mereka mengutus 2 orang yang larinya cepat untuk mengecek ke sana dan menemukan ada air di dekat Ka'bah. Mereka kembali dan mengabarkan keberadaan air itu kepada sukunya. Rombongan suku Jurhum kemudian mendatangi Hajar dan menyampaikan tujuan mereka. Apakah engkau mengizinkan kami untuk tinggal di sini? Tentu,
kalian boleh tinggal di sini. Namun air ini bukan hak milik kalian. Baik, begitu kesepakatannya. Hajar senang sekali dengan kedatangan suku Jurhum, karena ada orang-orang yang akan tinggal bersamanya. Akhirnya mereka mengajak keluarganya yang lain untuk pindah dan tinggal di sana, karena tidak ada satupun tanah di Mekah yang memiliki sumber air kecuali di tempat Hajar. Sumur Zam-Zam jaraknya hanya 20 meter dari Ka'bah ke arah tenggara. Airnya terdapat kandungan yang istimewa dan sangat berkhasiat jika diminum. Dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh At-Tabarani dalam Al-Mu'jama'ul Kabir serta Ibnu Abbas, Nabi Muhammad bersabda mengenai air Zam-Zam. Sebaik-baiknya air di permukaan bumi adalah air Zam-Zam. Di sana terdapat zat yang menyegarkan dan terdapat penawar untuk penyakit. Besarnya manfaat dan keberkahan air Zam-Zam menjadikannya dijuluki air surga, Ma'ul Jannah. Sampai sekarang air Zam-Zam tidak pernah kering, walaupun jutaan umat manusia di dunia meminumnya, khususnya pada saat musim ibadah haji. Sebenarnya air Zam-Zam sempat terkubur ribuan tahun berbentuk sumur tua yang tidak terawat. Sampai kemudian pada era Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad, air Zam-Zam kembali digali. Saat ini sudah ada peralatan yang canggih untuk mengelolanya, sehingga orang yang beribadah di tanah suci bisa meminumnya langsung dari keran. Demikian sejarah singkat tentang air Zam-Zam dan awal munculnya air ketika dihentakkan kaki oleh Nabi Ismail, yang mana air Zam-Zam masih diminum oleh jutaan kaum muslimin yang berkunjung ke tanah suci. Semoga kisah ini dapat menjadi pelajaran dan hikmah bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.